Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalian ingat, harus selalu jaga kesehatan. Hari ini, hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 2, 4, dan 5. Sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah Allah memberi kelancaran kita dalam belajar pada hari ini dan kalian dapat memahami materi pada hari ini. Amin. Sekarang yuk kita mulai belajar. Kalian terus semangat ya. Selamat menyaksikan. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gerakan mengangkat satu kaki. Nah, anak ini sedang bertumpu pada satu kaki. Jadi tumpuannya hanya satu kaki. Nah, apa aja sih permainan yang bertumpu pada satu kaki ini? Nah, ini dia, yaitu permainan, ada yang tahu? Permainan engklek. Permainan engklek ini menggunakan satu kaki. Jadi yang berjalan itu hanya satu kaki saja. Jadi yang satu lagi kakinya tidak boleh menyentuh tanah. Yang menyentuh tanah nanti dia menjadi kalah. Nah ya, dan dia satu kakinya itu harus melompat. Jadi mereka itu melompati kotak-kotak itu dengan cara melompat menggunakan satu kaki, dan itu dia bertumpu hanya satu kaki saja. Nah, sekarang ini juga termasuk nih gerakan bertumpu, yaitu gerakan menirukan pesawat terbang. Kakinya yang satu diangkat dan direntangkan ke belakang, serta kedua tangan juga direntangkan ke kanan dan ke kiri. Nah, di gerakan ini, gerakan menirukan kapal terbang, ini melatih keseimbangan. Tadi juga ya, yang mengangkat satu kaki juga melatih keseimbangan. Jadi jangan sampai terjatuh di beberapa detik gitu ya. Jadi sudah tahu ya, dan di sini juga dia itu bertumpu hanya pada satu kaki. Ya, di sini satu kaki saja yang ditumpu. Oke? Selanjutnya adalah gerakan melompati kardus. Bagaimana caranya? Tahapannya seperti apa? Yang pertama, sikap awal berdiri. Sikap awal berdirinya itu siap-siap ya, siap-siap untuk melompat. Yang kedua, berjongkok untuk melakukan tolakan atau melakukan tumpuan. Jadi seperti ancang-ancang ya, untuk bersiap-siap untuk melompat. Seterusnya yang nomor 3, gerakan melayang melewati kardus. Nah, setelah kamu bertumpu pada kedua kaki, bersiap-siap melakukan tolakan, kalian langsung boleh melompat dan kalian melayang melewati kardus. Nah, yang keempat, gerakan mendarat dengan kedua kaki. Jadi kalian mendaratnya dengan kedua kaki. Boleh juga dengan satu kaki, tapi hati-hati terkilir. Jadi lebih baik mendaratnya dengan kedua kaki. Nah, ini termasuk tahapan-tahapan gerakan melompati kardus, dan di sini juga terdapat gerakan bertumpu ya, bertumpu untuk melewati kardus ya. Jadi kalian pasti bisa mempraktekannya di rumah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kolase. Kalian di sini lihat ada gambar. Di sini adalah karya kolase. Di sini menggunakan bahan-bahannya pasti ada kertas ya, kertas origami yang berwarna-warni, dan pasti juga kita membutuhkan lem dan gunting. Jadi kalian pertama punya kertas origami atau kertas karton yang berwarna, kalian gunting-gunting kecil-kecil atau sesuai, misalkan yang di situ ada gambar singa, dia menyerupai rambut singa, jadi dia panjang-panjang ya guntingannya. Dan di situ juga ada gambar burung, dia itu memakai origaminya potongannya kecil-kecil, jadi kan guntingnya bisa kecil-kecil. Jadi seperti ini ya. Atau kalian juga bisa gambar sendiri dulu. Jadi kalian menggambar sesuatu, setelah kalian gambar, baru kalian bisa tempel-tempel. Mewarnainya tidak menggunakan krayon, tapi mewarnainya dengan cara menempel
kertas origami di gambar kalian. Jadi gambar kalian menjadi lebih berwarna karena ada kertas origami. Jadi bahannya ada kertas origami, lem, dan gunting. Mudah kan? Pasti kalian pernah membuat kolase ini di kelas 1 atau kemarin juga kita pernah yang kelas 2 ya, dari biji-bijian seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan nih gambar di sini. Di sini ada gambar sedang berkumpul ya, sedang bermusyawarah. Nah, ini termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa aja sih Ustazah pengamalannya? Pasti kalian sudah pernah tahu ya. Dan ini Ustazah hanya mengulangi saja. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi misalkan kalian sedang rapat, terus kalian punya keputusan sendiri. Nah, kalian jangan sampai tuh kalian maunya keputusan aku harus dilakukan ya, nggak boleh tidak. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Pendapatku seperti ini harus diikutin ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus dibicarakan dulu bersama-sama. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi kan harus diskusi dulu, bermusyawarah dulu, berbicara dulu bareng-bareng untuk mencapai keputusan. Yang ketiga, keputusan yang diambil berdasarkan mufakat. Ada yang tahu mufakat? Ya, mufakat itu harus sesuai dengan keputusan bersama. Kalian sudah bermusyawarah bersama dan keputusannya harus disetujui bersama-sama. Jadi jangan sampai ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya harus setuju, harus sesuai dengan keputusan yang diambil bersama. Nah, seperti itu ya pengamalan sila keempat. Kalian bisa lakukan itu di sekolah. Misalkan kalian sedang diskusi mengerjakan tugas, sedang berdiskusi memilih ketua kelas, berdiskusi pembagian tugas piket kelas dan lain-lain. Banyak ya kalian bisa melakukan pengamalan sila keempat. Di keluarga juga bisa ya, sama ayah bunda juga bisa, sama adik juga bisa melakukan pengamalan sila keempat. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel di sini dan soalnya. Di sini ada 5 orang anak dan hasil tenunannya panjangnya ada berapa? Pertanyaan yang pertama yaitu berapakah panjang kain Rasti dan Ahmad jika digabung? Hitung dalam satuan cm. Kita lihat di situ Rasti ada 2 meter, Ahmad ada 120 cm. Sekarang kita jumlah ke cm. Tadi kita lihat ya, punyanya Rasti tambah punyanya Ahmad. Punya Rasti berapa? Ya, punya Rasti 2 meter. Punya Ahmad berapa? 120 cm. Sama dengan berapa cm ya. Jadi dia maunya dirubah ke cm. Kita lihat sekarang. Ini sama ini sudah sama belum? Belum Ustazah. Nah, kalau belum bagaimana? Meter ke sentimeter, turun atau naik? Turun. Turunnya berapa kali? 2. Jadi nolnya kita tambahkan 2 atau enggak dikali 100 ya, boleh. Berarti nolnya ada 2. 200 cm kan, bisa pakai tangga yang waktu itu sudah pernah Ustazah jelaskan. Nah, sekarang ini sama ini sudah sama belum? Sudah Ustazah. Jadi kalau sudah sama tidak usah dirubah lagi. Oke, tetap aja 120 cm. Setelah itu sudah gampang, sudah sama, sudah cm juga, sudah cm. Baru kita tambahkan. Tambahkannya seperti biasa saja. 200 tambah 120 ditambah berapa? 0 tambah 2 tambah 3. Jadi hasilnya 320 cm. Mudah kan caranya? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang di sini ada kain melani 140 cm. Berarti kalau berapa M kain melani? Nah, sekarang kita rubah cm ke meter. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Nah, tadi melani ada 140 cm ya. Berapakah meter? Nah, berapakah meter Ustazah? Jadi
Caranya adalah kalian ingat saja ada tangganya ya. Nih Ustazah bikinkan tangganya deh. Ada ada M, DM, CM, MM. Kan harus hafalkan ini agar lebih mudah kalian untuk mengerjakan soal ini ya. Nah, kita lihat sentimeter ke meter naik atau turun. Naik Ustazah, naiknya berapa kali? 1, 2, ada 2 kali, berarti 140. Nah, naik 2 kali. Nah, biasanya kalau naik 2 kali, nolnya dicoret, dihilangkan 2. Tapi sayangnya di sini adanya cuma 1 Ustazah. Terus satunya lagi gimana caranya? Satunya lagi yang kita coret nolnya, set kita coret. Nah, dicoretnya itu bukan 4-nya yang dicoret ya. Salah, itu salah sekali. Bukan itu ya, bukan 4-nya dicoret, tapi nolnya saja yang dicoret. Kalau nolnya sudah dicoret, 4-nya nggak usah dicoret, tapi 4-nya cukup kita kasih koma di sini. Nah, jadi penggantinya dicoret. Nolnya kan cuma 1. Jadi kita coret 1 saja. Nah, baru kan harusnya dua kali kan. Ini nolnya cuma 1, jadi kita coret cuma 1. Terus 4-nya jangan dicoret. Salah kalau 4-nya dicoret, tapi 4-nya kita tambahin koma di depan. Jadi seperti itu, atau seperti ini boleh 140. Kan kemarin kan Ustazah bilang kalau ada koma ke kanan, kalau turun kita komanya ke kanan. Sekarang kalau naik komanya ke atas. Misalkan komanya di sini. Ada di sini komanya. Kita geser ke kiri. 1. Oke, sudah kita geser. 2. Kita geser 2 kali. Kenapa Ustazah geser 2 kali? Karena naik tangganya 2 kali. Berarti ada berapa? Jadi hasilnya ada 1,4. Nolnya boleh kita hilangkan. Jadi jawabannya adalah 1,4 meter. Seperti itu. Oke Ustazah boleh ini lagi. Misalkan Ustazah kasih contoh yang kedua buat kalian. Misalkan di sini ada Ustazah bikin 200 cm sama dengan berapa m ya. Tangganya masih sama, ada M, DM, CM, MM. Nah, naik atau turun CM ke M? Naik Ustazah. Naiknya berapa kali? 1, 2. Oke, sudah naik 2 kali, berarti 200. Boleh kita coret 2 kali nolnya, set. Boleh, atau boleh juga ya, kalian boleh coret seperti ini. Jadi 2, atau boleh seperti ini. Misalkan tadi kan ada komanya tuh. Oke, boleh. Kalau koma ke atas berarti komanya ke kiri ya. Berarti boleh saat kan di sini pertamanya. Kita geser 1 kali, geser 1, terus kita geser lagi, geser 2. Jadi jawabannya 2,00. Nah, 2,00, 00-nya boleh dihilangkan. Jadi hasilnya cuma 2. Jadi sama saja ya. Ini sama ini sama saja. Jadi kalau nolnya ada 2, misalkan naiknya 2 kali, nolnya ada 2, cukup hilangkan 2-nya, nolnya saja. Tapi kalau misalkan nolnya cuma 1 Ustazah, kalian boleh pakai komanya digeser ke kiri. Seperti itu. Mudah kan? Kalian bisa latihan terus di rumah. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran pada hari ini, video dan hari ini juga sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya Ustazah, sudah menyimak materinya Ustazah. Semoga kalian paham ya sama materi yang Ustazah ajarkan hari ini. Amin. Nah, Ustazah minta maaf ya buat kalian semua. Hari ini kalau ada kesalahan dalam materi Ustazah ucapkan permohonan maaf. Nah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.